Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Kali ini saya ingin membantu kalian menginput akuntansi di Microsoft Excel dengan tugas yang kemarin kalian udah buat juga. Jadi ini versi Excelnya ya. Kan kalian udah bikin jurnal di Folio atau manual, dan sekarang yang di Excelnya. Nah, ini juga kemarin kan kalian sudah buat chart of account di lab ya. Tapi untuk kali ini, karena kebetulan kita nggak ke lab, jadi kalian bisa ngerjain chart of account lagi di laptop kalian, di komputer kalian, atau kalau memang nggak ada komputer atau nggak ada laptop, kalian bisa minjem, minta tolong, atau bisa pergi ke warnet untuk sementara gitu. Yang pasti saya minta juga untuk kerjasamanya, dan tolong diikuti karena ini bakal berlanjut sampai ke laporannya. Jadi kalau seandainya kalian dari cowok nggak mengerjakan atau nggak mengikuti, terus jurnalnya pun begitu, neracanya pun begitu, ya otomatis laporannya juga nggak akan bisa dibuat. Jadi saya minta tolong kalian juga mengikuti ini. Jadi bagaimana caranya? Kalau seandainya kalian nggak punya laptop, nggak punya komputer, silahkan kalian berusaha sendiri, gimana pun caranya ya. Nah, kalian bisa buat ulang lagi chart of account yang kemarin sudah kalian buat di lab, di laptop kalian yang sekarang atau di komputer kalian sekarang. Formatnya seperti ini, ada kode akun, nama akun, kode dan nama akun, saldo awal, dan saldo normal. Nah, kalian bisa lihat kode akun, nama akunnya kalian bisa lihat dari modulnya yang sudah di fotokopi atau yang kalian punya ya, yang kalian udah pegang. Itu di halaman 9 sampai 10. Nah, di halaman 9 sampai 10 kalian bisa lihat itu ada chart of account juga yang ada di modul. Kalian tinggal pindahin aja atau kalian ketik ulang di situ. Nah, tapi khusus yang nomor 13.320 yang akumulasi penyusutan kendaraan, kalian ubah menjadi 13.320. Awalnya 13.220 diubah jadi 13.320 karena itu ada nomor yang double. Terus di nomor 511 itu yang awalnya kalian di modul itu jadi pembelian, diubah menjadi harga pokok penjualan atau HPP gitu. Selebihnya sama, kalian tinggal input saja. Nah, untuk yang ini kalau kalian lupa, ini rumusnya nih, sama dengan A11 yang ini, yang kode akun, dan simbol, dan terus kutip 2 lagi, dan B4. B4 itu yang nama akunnya ini. Nanti kalian enter udah otomatis kok. Nah, jangan lupa juga masukin saldo awalnya. Saldo awal bisa dilihat di halaman selanjutnya, yaitu halaman 11 di modul kalian. Itu tinggal masukin aja normal seperti biasa. Nah, untuk yang saldo normal, kalian takutnya lupa. Pokoknya dari akun perkiraannya 1, pokoknya dari akun kas sampai gedung itu saldo normalnya debit. Kas sampai gedung itu saldo normalnya debit. Kendaraan debit, peralatan debit. Selain itu akumulasi itu dikredit. Akumulasi gedung, kendaraan, dan peralatan itu dikredit. Oh iya, kalau ada penyisihan piutang tak tertagih pun saldo normalnya kredit. Kalau aset udah, pokoknya yang debit itu dari kas sampai tanah, gedung, kendaraan, peralatan itu semuanya debit, kecuali penyisihan piutang tak tertagih, akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan kendaraan, dan akumulasi penyusutan peralatan itu saldo normalnya kredit. Kalau kalian lupa. Nah, selanjutnya akun utang, akun 2 berarti ya. Nih, akun utang itu saldo normalnya semua kredit. Ya. Hutang dagang PT Nokia, hutang biaya, PPN keluaran itu saldo normalnya kredit. Lalu
Untuk yang modal saham laba ditahan, laba tahun berjalan dan modal saham laba ditahan dan laba tahun berjalan itu saldo normalnya di kredit. Dividen itu saldo normalnya debit. Lalu masuk ke akun penjualan atau akun 4, penjualan itu saldo normalnya kredit, sedangkan retur penjualan dan potongan penjualan itu saldo normalnya debit, kebalikan dari penjualannya. Tuh. Nah, sedangkan dari harga pokok penjualan yang tadi udah kalian ubah dari pembelian ke harga pokok penjualan, HPP sampai ke bawah, sampai ke berapa nih? Biaya lain-lain itu semua saldo normalnya debit. Dari HPP sampai biaya lain-lain itu saldo normalnya debit. Kalian ketik manual ya. Terus yang pendapatan bunga deposito dan pendapatan lain-lain itu saldo normalnya kredit. Nah, kalian bisa sambil ikuti membuat chart of account ini karena kalian harus ulang lagi dari awal. Kalau kalian mau, kalian pause dulu video ini ya. Nah, selanjutnya ini ada jurnal, sheet journal, pindah ke sheet journal. Atau kalau kalian baru berarti yang awal tadi yang kalian ketik chart of account itu kalian ganti namanya jadi COA, chart of account. Terus di sheet selanjutnya kalian tambah sheet itu nama ini jurnal. Nah, di sini ada nama perusahaannya yang kita kerjakan kan nama PT Mahendra ya. PT Mahendra Kesuma. Dan yang mau kita kerjakan ini jurnal umum. Nah, formatnya ini ada ini. Tanggal, nomor bukti, kode dan nama akun, debit dan kredit. Itu saja dulu yang kalian buat, yang ini. Sampai ke bawah. Nah, silahkan buat dulu. Kalau mau kalian pause dulu video ini. Nah, jika kita sudah selesai, saya mau ngasih sedikit pembelajaran mungkin ya, atau sedikit cara. Kalau seandainya nih kan kalian ini kalau transaksinya sedikit kan kemarin kita udah contohkan ya, mungkin lebih gampang ya tinggal scroll ke bawah. Tapi kalau seandainya transaksinya banyak seperti yang kalian sudah kerjakan jurnalnya, kalian bisa menggunakan fitur freeze pens. Jadi kalau kalian mau ke bawah, yang bagian atas ini nggak ikut turun ke bawah. Ini contohnya kayak gini. Misalkan ini akun 5 nomor 5. Kalau mau kita turunin ke bawah, yang nomor 5 ini nggak akan pernah turun. Maksudnya nggak akan pernah ikut turun gitu. Jadi takutnya kalian bingung ini kolom apa. Misalnya kalian makin ke bawah nggak tahu ya kolom yang di sini itu kolom apa namanya. Kolom yang kedua ini apa namanya. Kolom ketiga ini apa dan seterusnya. Jadi bisa menggunakan freeze pen. Caranya kalian blok. Kalau saya di sini kan membuat tanggal, nomor bukti, kode dan nama akun, debit dan kredit ini ada di nomor 5 ya. Nah, kalau kalian mau menggunakan freeze pens berarti kalian blok di nomor 6. Nah, terus yang view, ribbon view. Terus di sini kalau yang di saya ini ada freeze pens. Lalu bentuknya kalian klik yang freeze pens. Nah, nanti muncul ada tanda garis ini. Artinya yang tadi kalau misalnya saya mau turunin ke bawah, yang tulisan PT Mahendra jurnal umum, terus tanggal, nomor bukti, kode dan nama akun, debit dan kreditnya nggak akan naik, nggak akan turun juga ke bawah, nggak akan pernah hilang. Gitu. Yang gerak itu dari 6 ke bawah. Ketika kita turunin dari nomor 6, nah yang turun ini dari 6 ke bawahnya. Nah, udah seperti itu. Tanggal kita format dulu sampai ke bawah ya. Yang tanggal kita format dulu dengan format cell, short date, atau terserah sih short date atau long date. Tapi mungkin untuk kebutuhan jurnal lebih baik short date aja ya. Nah, yang short date itu yang ini. Atau terserah kalian pilih yang mana formatnya. Kalau saya milih yang ini karena lebih simple. Nomor bukti nggak usah dibuat format cell-nya karena nomor bukti kan tergantung dari bukti transaksinya. Terus kode dan nama akun seperti yang kemarin saya sudah contohkan, kode dan nama akun ini kita blok dulu. Terus kita masukin data validation-nya. Seperti kemarin. Nah,
kita blok yang kode nama akun ini bawah, terus kita masukin data validation-nya dengan ribbon data, terus di sini ada data validation, klik yang data validation, kita pilih yang list. Nah, terus masukin, kita ke COA, ke sheet COA, kita blok lagi yang ini dari K sampai ke bawah. Nah, sampai sini. Atau mau sampai bawah juga nggak apa-apa sih. Kebetulan karena emang chart of account PT Mahendra ini hanya sampai sini, sampai 42200, ya udah berarti bloknya sampai sini. Tapi kalau nanti kalian bekerja di perusahaan atau mungkin kalian mengerjakan tugas, kalian bisa sampai bawah karena belum tentu akun ini berhenti cuma sampai 42200. Jadi bisa lebih banyak lagi gitu. Ini cuma sampai 5, bisa jadi nanti sampai 6, 7, 8 itu masih ada. Cuman kebetulan PT Mahendra ini dibatasi cuma sampai segini, ya otomatis segini aja yang di bloknya. Nah, kita klik ini, lalu oke. Kita lihat, nah, muncul tanda panah ini ya. Nah, ini nanti kita tinggal pilih. Nah, untuk yang debit sama kredit otomatis manual, tapi saya sering ngerjain kalau kredit, kita klik aja, kita ketik aja sama dengan, terus kita pilih yang debit. Tapi yang debitnya yang debit yang atas ya, jangan debit yang di sini. Kan kalau ini sejajar, yang sama dengan D8 ini sejajar sama yang debit yang kita pilih kan. Nah, kalau mau di atasnya. Karena emang kayak gitu kan akuntansi. Jadi pilih debit yang atasnya ini. Nah, misalnya saya ketik 20.000, hasilnya ya pasti di sini karena debit sama kredit kan, akun debitnya apa, akun kreditnya apa. Nah, kalau yang kalau kita ngetiknya di sini, ya 21.000 misalnya, itu bakalan muncul di sini nantinya. Akan muncul di bawah sini gitu. Jadi jangan disejajarin karena penulisan akuntansi ini harus debit sama kredit. Misalnya di sininya kas, di sininya pendapatan. Atau misalnya piutang deh yang lebih cepat ya, piutang karyawan. Nah, kayak gini. Kan berarti akun debit itu 20.000 kas, akun kreditnya piutang karyawan di sebelah kredit 20.000 juga. Bukan kas sama piutang digabung di debit sama kredit disejajarin, enggak kan? Tapi memang dalam akuntansi itu nyatatnya seperti ini biar kita tahu mana yang kredit, mana yang debit. Gitu. Jadi formatnya tadi sama dengan pilih yang atas. Gitu. Terus kalau seandainya kalian sekiranya salah input, kalian hapus yang debitnya aja, jangan sama yang kreditnya juga. Kalau seandainya kalian kreditnya juga dihapus, otomatis rumus yang tadi kita udah tulis tuh hilang juga. Nah, hilang kan? Nggak ada apa-apa. Kalau kalian lihat nih di sini nggak ada. Tapi kalau misalnya kita hapus yang debitnya doang, nah yang kredit ini masih ada rumusnya tuh. Jadi kalau kalian sekiranya salah, kalian ubahnya cukup yang debit aja. Gitu. Nah, kalau udah gitu, kalian bisa tarik ke bawah. Nanti setiap kalian mau ngejurnal, kalian cukup isi yang debit aja. Jadi misalnya misalnya udah disimpan yang nomor kas tadi misalnya 20.000, otomatis di sini nanti 20.000. Nah, nanti kita pilih lagi misalnya ada Bank Samin pada apa nih? Pada HD PT Nokia misalnya. Nah, misalnya 30.000. Otomatis sini udah otomatis yang kredit ini sudah otomatis mengikuti yang debit. Jadi kalau kalian mau ubah misalnya ini jadi 40.000, nah 40.000, nanti kalian otomatis juga di sini 40.000 di yang kreditnya. Nah, begitupun sama kalau seandainya kalian mau ubah ini jadi 25.000, nanti yang debit pun sama yang kredit pun sama mengikuti gitu. Jadi jangan hapus yang kreditnya gitu. Kita hapus dulu ya. Nah, yang ini juga yang ini apa? Yang kode dan nama akun, silahkan kalau mau dihapus ya hapus aja normal gitu. Kan kalau tadi yang kredit ini ada rumusnya. Jadi jangan hapus yang kredit karena nanti kalau kalian hapus ya rumusnya juga akan hilang gitu.
Kalau yang kode nama akun dan debit kredit ini silahkan kalian hapus seperti biasa aja normal. Nah, untuk yang debit dan kredit jangan lupa juga format selnya kita pilih terserah ya mau accounting atau currency, bisa pilih sesuai kemauan kalian. Asal rapi ya. Di sini accounting, terus kita pilih yang rupiah. Nah, tuh. Atau misalnya, bener nggak ya? Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau ada accountingnya, muncul ini. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Asal rapi intinya mah ya. Balik lagi ke teman-teman nyamannya gimana. Pokoknya serapih mungkin deh. Kalau saya biasanya emang pakai rupiah, atau mungkin nggak usah pakai rupiah juga tapi udah ada koma di sini. Kita klik aja koma, nanti rupiahnya pun hilang. Gitu. Nah, udah sih seperti itu untuk yang format jurnal umum, ngerjainnya seperti itu. Nah, fungsi ini tuh sebenarnya untuk apa sih? Ini tuh biar kita tahu yang kita kerjain ini balance atau enggak. Jurnal umum tuh harus balance. Semua transaksi dalam akuntansi itu harus balance gitu. Tapi untuk menginput jurnal umum itu dia harus selalu balance. Kalau misalnya kita salah input nanti ketahuan sama dia sama si ini. Dia kalau ternyata nggak balance, misalnya ini 20.000. Tapi di sini saya coba tulis 25.000. Nah, dia ada keterangan tidak balance gitu. Dan di sini ada keterangan juga berapa nggak balance-nya. Nah, maaf nih kalau baru dibesarkan di zoom. Nah, nggak balance kan karena transaksi dalam jurnal umum itu emang harus dicatat debit sama kredit. Kalau debit sama kreditnya ini salah, beda maksudnya, ini 20.000, ini 25.000, maka di sini dikasih tahu kalau ternyata ada yang salah, ada yang nggak balance sebesar 5.000 gitu. Jadi fungsi yang tadi sama dengan itu juga membantu kita biar nggak salah gitu. Jadi mengikuti kalau seandainya debitnya 20.000 otomatis kreditnya pun 20.000 gitu. Dan kita hapus yang debitnya aja. Nanti kita contohin coba ya. Nah, untuk yang balance, cara bikin ini, tabel ini, terserah kalian mau di mana aja. Tapi kalau saya di sini, atau mungkin bisa di atas juga, terserah kalian. Nah, yang atas ini, rumusnya itu sebenarnya ini, ada rumusnya, nggak bisa langsung ada tulisan balance atau tidak, ada rumusnya ya. Jadi, rumusnya if sama dengan G6 itu yang mana sih? Yang tulisan 0 tadi loh. Nah, ini tuh G6. G6. Nah, ini G6 tuh yang tulisan 0. Jadi kalian pilih bawahnya if sama dengan if terus buka kurung G6 yang di bawah. Kalau saya di bawahnya, kalau kalian mau ketik di atas berarti ya mengikuti aja pokoknya. G6 sama dengan 0 titik koma kutip balance kutip titik koma kutip tidak balance kutip tutup kurung. Jadi maksudnya jika G6 ini 0 nilainya, maka katakan balance. Tapi kalau misalnya tidak, itu tidak balance gitu kan. Seperti yang rumus kita udah pelajarin. Jika ini segini hasilnya benar, kalau katakan benar, kalau salah berarti sebut tidak benar gitu. Nah, sama seperti ini. Jika G6 ini 0, maka katakan balance. Kalau tidak, bilang tidak balance. Nah, yang G6 itu tadi yang ini, yang 0 tadi. Nah, yang 0 itu sendiri kalian bisa ketik manual sih ini. Sama dengan sum. Nah, buka kurung D titik 2D tutup kurung D titik 2 itu yang ini. Jadi ketika kita ketik D titik 2D tutup kurung, nanti akan otomatis ada muncul garis warna ini. Warnanya sih beda-beda ya, tapi bakal muncul garis di sini. Nah, dikurang sum E titik 2 tutup kurung. Nah, E titik 2 itu yang kredit. Jadi maksudnya total yang debit itu kan, kalau total yang debit ini ada di sel yang D ya. Sedangkan sum yang ini yang kredit itu ada di sel yang E. Jadi sum dari total yang sel D dikurang total yang kreditnya yang di sel E. Atau misalnya muncul kayak gini nih.
Misalnya kita ganti bukan D ya, tapi F. Nah, otomatis kan di F ini ada garis kan ketika kita ketik manual. Nah, caranya seperti itu. Jadi kita ketik manual sama dengan sum, buka kurung. Kalau tadi kan kita maunya debit dikurang kredit kan. D berarti titik 2 D. Nah, jadi D titik 2 D ini berarti dari atas sampai bawah, ngejumlah dari atas sampai bawah, terus dikurangi sama sum, buka kurung, E titik E tutup kurung. Nah, E titik E ini titik 2 E ini artinya yang kredit gitu. Oke, kalau kalian udah praktekkan, kita coba contoh soalnya. Mulai dari transaksi 1. Di sini saya nggak mempraktekkan semua, sisanya nanti kalian yang praktekin. Nanti saya akan sedikit ngebahas sekitar 2 sampai 4 soal mungkin. Nah, untuk yang transaksi pertama di halaman 14 itu nomor urutnya 000 garis miring BBK di tanggal 1 Desember 2004, bukti bank keluar dibayarkan kepada PT Mobil Bogor dengan keterangan sewa mobil operasional selama 1 tahun sebesar 24 juta. Nah, kita catat dulu tanggalnya 1 12 2004. Ini tanggal nomor buktinya 000 garis miring BBK. BBK. Nah, tinggal kita ketik kita pilih sesuai akun yang dari transaksi ini. Kan ini sewa mobil operasional selama 1 tahun, berarti jurnalnya sewa dibayar di muka pada Bank Samin ya, karena dia ngeluarinnya pakai cek di halaman selanjutnya, ceknya itu halaman 15. Jadi sewa dibayar di muka pada Bank Samin. Kita pilih sewa dibayar di muka itu ada di nomor berapa? Nah, ini ada di nomor 11510. Nah, terus kita pilih yang kreditnya itu Bank Samin. Ini artinya debit kredit. Kita isi manual seperti yang tadi sudah saya bilang. Yang kreditnya kita pilih yang atas, sama dengan kita klik yang debit tapi di atasnya. Gimana ya bahasanya? Ngerti kan ya? Sama dengan terus kita klik yang atas saja gitu. Tapi yang di sebelah debit. Nah, tadi 24 juta. Nah, otomatis kan. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita ketik manual, cuman takutnya jadi lama kalau seandainya kita ketik manual. Makanya kenapa saya saranin tadi pakai sama dengan gitu. Kalau seandainya kita ketik manual, nanti malah makan waktu gitu kan. Makanya kenapa saya saranin pakai sama dengan tadi gitu. Nah, di sini masih posisi balance karena debit sama kredit sama-sama 24 juta balance dengan total 0. Karena dia debitnya 24 juta, kreditnya 24 juta, kan tadi rumusnya sum yang debit dikurangin sum yang dikredit, atau jumlah yang didebit sama yang kredit itu dijumlahin berapa, hasilnya ya 0, karena kan 24 juta dikurang 24 juta masih 0 gitu. Kalian bisa langsung praktekin dulu yang nomor 1, bisa di post dulu videonya. Selanjutnya transaksi nomor 2 dengan nomor urut atau nomor bukti 001 BBK garis miring BBK tanggal 1 Desember 2004, bukti bank keluar dibayarkan kepada PT Telkom untuk pembayaran biaya telepon bulan Desember sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini dikeluarkan juga melalui bank karena ada transaksi atau bukti pendukung cek sebesar 1 juta. Di halaman 17 ya, Bu. 01 12 2004. Nah, yang tanggal ini kan tadi saya ketik 2004, tapi munculnya jadi 04 karena memang saya tadi udah formatkan kalau ini jadi yang short date, yang saya tadi pilih itu yang nomor 3 kalau nggak salah. Jadi emang bentuknya seperti ini, jangan kaget ya kalau beda. Tergantung kalian, kalau kalian mau yang versi panjang misalnya 101 Desember 2004 ya silahkan gitu kan. Asal ya nyamannya kalian dan jangan sampai beda-beda gitu. Itu harus diformat dari awal karena takutnya nanti
oke di tanggal yang transaksi 1 tanggalnya ini, format selnya seperti ini, tapi di tanggal yang nomor 2 malah format selnya beda lagi, jadi gak rapi kan kalau kayak gitu. Nah, sedangkan akuntansi itu dituntut rapi karena bakalan digunakan atau dipakai juga untuk mengambil keputusan. Jadi kalau seandainya kalian di sininya juga nggak rapi, takutnya ada miskomunikasi, terus pengambilan keputusan pun jadi berantakan gitu. Tapi jarang sih, cuman itu ya biar kelihatan rapi aja, biar kelihatan enak juga kalau dilihat kan. Karena yang lihat laporan keuangan atau transaksi kita tuh nggak kita doang gitu, pasti banyak kan. Nah, misalnya nomor buktinya adanya nomor 001 terus BPK. Nah, di sini pembayarannya untuk biaya telepon bulan Desember 2004 kita pilih berarti biaya telepon ya, karena kan bulan Desember kita bayar untuk bulan Desember. Seperti yang saya udah bilang, kalau pengeluaran di bulan tersebut kan ini sekarang tanggal 1 Desember nih transaksinya, terus di situ juga pembayarannya biaya telepon untuk bulan Desember juga. Nah, itu kita pakai beban telepon. Tapi kalau seandainya misalnya biaya yang dibayarkan biaya telepon untuk bulan November, berarti itu ada hutang biaya. Kalau misalnya sekarang tetap tanggal 1 Desember, tapi keterangan soalnya itu dibayar biaya telepon bulan November. Nah, kalau itu berarti hutang biaya. Karena yang bulan November itu kan udah berlalu, udah lewat, udah dilaporkannya sebagai hutang gitu karena muncul hutang. Dan ini karena emang kebetulan bulan Desember, makanya biaya telepon. Nah, ini 53020 biaya telepon dan listrik. Terus karena ini pakai rekening bank juga ya, membayarnya pakai Bank Samin. Uang yang ada di Bank Samin di halaman selanjutnya, halaman 17, berarti kita pilih juga Bank Samin yang di sebelah kreditnya. Nah, sebesar 1 juta. Posisi pun masih sama, balance, dan perbedaannya masih 0 karena memang nggak ada yang salah. Nah, selanjutnya transaksi selanjutnya itu di halaman 18. Oh ya, kalian bisa praktekin dulu, kalian bisa pause videonya. Nah, untuk selanjutnya transaksi nomor 3 di tanggal 1 Desember 2004 itu bukti bank keluar kas PT Mahendra Kusuma dibayar hutang gaji bulan November 2004 sebesar 5 juta. Nah, ini ada bukti transaksinya bisa lebih dari 1 ya. Ada bukti transaksinya ada 4 bukti. Jadi ceritanya yang seperti yang kemarin saya udah ceritakan gitu, bahwa PT Mahendra Kusuma ini mau membayar gaji yang di bulan November kepada karyawannya, tapi PT Mahendra Kusuma ini ngambil dulu uangnya di bank gitu, di rekening Bank Samin gitu. Nanti di bukti transaksi yang halaman 20 itu baru masuk kan, ketika kita minta uang ke bank tadi, bukan minta uang sih, ngambil uang atas yang kita tabung tadi itu masuk ke rekening, masuk ke kas kita, itu buktinya di halaman 20, sedangkan muncul lagi di halaman 21 bukti kas keluar gitu. Sedangkan yang bukti kas keluar ini yang di halaman 21 ini untuk membayar gajinya. Jadi ketika transaksi atau bukti transaksi yang halaman 20 ini kita uang dari bank, karena tadi kita minta uang dulu ke bank, bukan minta ngambil uang dari tabungan yang kita tabung di bank gitu sebesar 5 juta. Itu bukti transaksinya di halaman 20, tapi pas kita bayarin ke karyawannya itu di halaman 21 bukti transaksinya. Nah, untuk bukti transaksi yang halaman 18 sampai 19 ini cuman sebagai hanya sebagai pendukung gitu. Yang seperti saya bilang juga, saya lupa udah bilang ke kalian atau belum, tapi saya pernah bilang kalau kenapa harus ada bukti transaksinya bisa lebih dari 1 atau lebih dari 1, itu karena untuk menghindari kecurangan gitu. Kalau seandainya cuma 1 ya, makanya ini bisa lebih dari 1, alasannya seperti itu, untuk menghindari kecurangan. Kita input dulu untuk transaksi 3 ini, langsung aja deh ke halaman 20. Di situ
001 tanggalnya itu 01 bulan 12 2004. Terus nomor urutnya 001 BKM. Nah, ini bukti kas masuk berarti kan yang tadi saya bilang bahwa kita mau ngambil uang atas yang sudah kita tabung di rekening bank Samin, otomatis kan kalau misalnya bukti kas masuk ini, kas kita masuk kan, maksudnya kas kita bertambah, tapi rekening bank kita berkurang karena kita ngambil uang dari bank tersebut, dari rekening bank tersebut. Nah, kas pada bank Samin sebesar 5 juta. Nah, di bukti yang sama, sebenarnya masih transaksi yang sama ya. Di tanggal 001 bulan 12 2004 masih di tanggal yang sama dengan bukti transaksi 001 BBK. Nah, pembayaran hutang gaji bulan November. Nah, ini mulai kita bayarin bukti transaksi kita bayarin gaji mereka, gaji karyawannya ke pihak mereka gitu. Maksudnya PT Mahendra ini mulai membayar gajinya ke karyawannya. Tapi kan di sini yang tadi saya bilang sekarang tanggal 1 Desember 2004, tapi dia ngeluarin uangnya atau ngeluarin gajinya untuk bulan November, otomatis kan itu utang biaya atau utang gaji. Kalau seandainya dia di situ keterangannya pembayaran hutang gaji bulan Desember 2004, baru kita tulis beban gaji. Tapi karena ini di tanggal 1 Desember 2004 ini dia ngeluarin uang untuk bayar gaji di bulan November, maka kita catat akunnya hutang biaya. Nah, ada hutang biaya. Terus bukti kas keluarnya itu kita pakai kas saja ya, bukan bank. Karena tadi kan kita udah ngambil uangnya dari bank. Sama 5 juta. Nah, seperti itu ya. Jadi yang tadi saya bilang juga, saya ulang, kalau setiap transaksi ini emang bisa lebih dari satu bukti transaksi karena untuk menghindari kecurangan. Dan dan yang tadi saya bilang juga bahwa setiap transaksi kalian juga harus teliti karena di situ ada tanggalnya sama keterangannya itu terkadang beda. Misalnya tanggal 1 Desember tapi dia membayar gajinya untuk bulan November. Jadi lebih teliti lagi gitu. Dan apa sih yang bedain bukti kas keluar sama bukti bank keluar? Ya berarti kalau bukti bank keluar ya bank ngeluarinnya pakai akun bank, maksudnya dari rekening bank. Tapi bukti kas keluar berarti dari kas kita yang kita pegang, yang ada di bendahara gitu. Itu perbedaannya ya. Kalian bisa lanjut, bisa dicoba dulu, langsung dipraktekin. Lalu selanjutnya transaksi yang faktur ya, nomor 4 kalau nggak salah. Transaksi yang keempat atau yang faktur ini itu transaksi pembelian, karena sebenarnya di situ sudah diketahui ya bahwa pembeli BKP-nya itu PT Mahendra Kesuma. Jadi kan kita mengerjakan PT Mahendra Kesuma. Nah, kita ini dianggap sebagai BKP-nya si PT Nokia. Pembeli BKP dari PT Nokia maksudnya. Nah, setiap yang namanya faktur ini semua transaksi baik itu pembelian atau penjualan secara kredit. Pokoknya yang namanya faktur itu pasti secara kredit, mau itu pembelian atau penjualan. Nah, penentuan pembelian atau penjualannya balik lagi. Kita tuh di sini sebagai pembeli atau sebagai pengusaha kena pajak, sebagai PKP. Kalau kita sebagai PKP atau pengusaha kena pajak berarti penjualan, tapi ketika kita sebagai pembeli BKP itu sebagai pembelian. Nah, menentukan kalau faktur yang tadi saya bilang itu bahwa semuanya kredit, artinya dia muncul utang atau piutang gitu. Kecuali faktur yang sudah dicap lunas atau selain itu ada, bukan faktur namanya. Kalau faktur yang dicap lunas itu berarti kan secara tunai. Nah, bisa juga bukan faktur namanya, tapi bisa juga nota kontan. Nah, kalau kalian ketemu soal atau misalnya ada bukti transaksi yang namanya nota kontan, nah artinya nota kontan ini dijual atau dibeli secara
tunai. Balik lagi pembelian atau penjualan untuk menentukan pembelian atau penjualnya, lihat lagi dari pengusaha kena pajaknya atau dari pembeli BKP-nya, seperti itu. Nah, untuk yang transaksi tanggal 2 ini yang di halaman 22, ini transaksi pembelian secara kredit karena nggak ada keterangan lunas, otomatis ini dibelinya secara kredit. Nah, kita masukin dulu tanggalnya, tanggal 2 Desember 2004. Terus bukti transaksinya N101. Nah, karena ini banyak ya, jurnalnya kan kalau secara manual persediaan Nokia 3230, terus persediaan Nokia 6230i, persediaan Nokia 6630, PPN income, sama yang di sebelah kreditnya hutang PT Nokia. Nah, mungkin kalian juga udah nyatet ya, atau udah pernah saya tulis, kalian bisa foto, kalian udah pernah foto juga, kalian juga udah mengerjakan, jadi manualnya nggak perlu saya tunjukin ya, nanti kita langsung aja ke input di Excelnya. Nah, untuk yang ini kan kalau tadi saya ini transaksinya satu-satu ya, maksudnya sewa dibayar di muka pada Bank Samin langsung gitu, langsung 2 akun tapi satu transaksi. Nah, kalau ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 akun, 5 akun dalam satu transaksi. Nah, kalau kayak gini baru kalian bisa ketik secara manual gitu. Jadi jangan mengikuti yang cara kayak yang di atas tadi, kalian ketiknya bisa manual aja. Jadi karena di sini kita ngebeli barangnya persediaan Nokia 3230, kita ketik dulu kita beli yang 3230. Terus kita ngebeli juga barang yang 6230i. Ini ya 6230i. Terus Nokia yang 6630. Kita pilih juga yang 6630. Terus ada muncul PPN income juga atau PPN masukan. Karena kan kita nggak beli ya. Jadi muncul PPN masukan. Dan di sebelah kreditnya ada hutang dagang. Nah, ini. Nah, kan ini akunnya banyak ya, nggak cuma satu dalam satu transaksi. Maksudnya nggak cuma 2 seperti normal yang ini ya. Kan kalau ini 2, ini juga sebenarnya 2 per tanggal atau 2 per bukti transaksi. Kalau ini dalam satu bukti transaksi sampai 4 akun. Nah, kalau kayak gini kalian ketiknya manual, maksudnya gini. Misalnya persediaan Nokia 3230 itu yang di fakturnya itu sebesar 25 juta, yang harga jual itu kan ada 25 juta, 11 juta 250, 24 juta 800. Berarti kita ketik manualnya 25 juta. Nah, manual. Terus 11 juta 250 ribu. Terus 24 juta 800 ribu. Nah, yang ini kita hapus dulu. Bukan kita hapus, emang harus kita hapus ya. Terus PPN masukan itu sebesar, di soalnya itu kan PPN 10% sebesar 6105 ribu. Nah, posisinya masih nggak balance kan, karena kita hapus yang 6105 karena yang baru dicatat ini sebelah debitnya aja, makanya di sini dikatakan nggak balance gitu kan, karena total debit sama kredit beda gitu kan, dan nggak balance-nya berapa, 67155. Nah, kita masukin yang HDP Nokia ini jumlahnya, caranya sama kayak sum, terus ini kita tarik, kita klik yang 6105, terus titik 2 tarik ke atas 67155. Nah, baru balance. Dan selisihnya itu 0 karena antara debit sama kredit ini sama-sama sama-sama totalnya itu sama, maksudnya ya, seperti itu. Nah, untuk keterangan untuk jurnal-jurnal selanjutnya silahkan teman-teman buat lagi atau lanjutin selanjutnya selain dari yang saya sudah kerjakan. Jadi teman-teman lanjutin yang jurnalnya dulu, nanti untuk selanjutnya kita bakal ketemu lagi, kita akan membahas yang selanjutnya itu minggu depan, dan yang akan kita bahas itu neraca.
Nanti yang jurnal, khusus yang jurnal, saya buat dulu semuanya. Kalian pun sama, membuat dulu semuanya. Nggak perlu saya pandu, karena menurut saya itu udah cukup dari yang sudah dijelaskan tadi. Gitu. Nanti kalau udah, bisa kita samakan dulu, baru nanti kita minggu depan kita kerjakan bareng-bareng yang neraca. Oke. Sebelumnya mohon maaf jika saya masih banyak kekurangan, jikalau masih kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga sudah mempraktekannya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you.